Pantesan aja setiap kali saya pulang ke Italia dan ketemu teman-teman lama saya, mereka selalu mengatakan, bukankah Wakanda itu negara Kismin? Saya bilang, masa sih Kismin? Saya itu nggak Kismin. Tapi dengan beredarnya sembako setiap hari, apalagi diumbar-umbar begitu, diberi di depan istana, saya semakin menyadari bahwa Wakanda ini benar-benar masih negara Kismin dan masih sangat-sangat amat mundur. Apalagi rakyatnya sangat girang ya pas dikasih sembako, bingkisan, hadiah. Kalau hadiah itu berlian, mobil, emas dan perak, masa hadiahnya minyak goreng, mie instan, garam? Kayaknya itu nilai harga diri kami sebagai warga negara hanya sebatas minyak goreng gitu kan, muka minyak gitu. Saya bisa bayangin pas mereka lagi rapat-rapat, bapak-bapak gimana, kita ini sekarang mau menang, gimana, udah gampang aja lah, kasih aja itu sembako, minyak goreng apa, biar mereka tenang. Sama kalau saudara-saudara kita dari kampung datang ke kota untuk kunjungi kita, bagaimana caranya supaya mereka cepat pulang dan bahagia, udah kasih aja duit, kasih aja ongkos pulang, biar tenang, biar bahagia. Pasti rapatnya seperti itu. Jadi saya sangat malu kalau saya sendiri diperlakukan seperti itu, tidak punya harga diri dan nilai saya hanya sebatas minyak goreng. Jangan sampai simbol negara itu diganti dengan gambar sembako lama-lama. Apalagi kalau diberikan di depan istana. Menurut saya itu penghinaan terhadap saya sebagai WN Kanda. Dan saya juga harus setuju kali ini sama orang bule di Eropa. Ya, I'm sorry, Wakanda is a poor country. Dan menurut saya juga para caleg-caleg dan pejabat ini yang akan memberikan dan terus memberikan sembako adalah orang paling jahat sedunia ini. Karena apa? Mereka mau tampil baik. Mereka muncul memberikan sembako. Kenapa? Pertama ada maunya. Mau dicoblos, mau suara lo tetap sengsara dan mereka dapat triliun jabatan dan keluarga mereka 7 turunan kaya raya dan kau tetap melarat. Kedua, mereka itu jahat karena mau dianggap baik. Dan menurut saya, orang baik itu adalah orang yang tidak mau dianggap baik. Tapi kalau orang dianggap baik dan justru terima pujian, oh dia adalah orang baik, dia adalah orang baik, justru dia adalah orang paling jahat. Kalau memang lo mau jadi orang baik, kasih aja bantuan sosial tanpa nama kamu. Kirim aja ke rumah, anonim, tanpa merek, putih begitu aja bungkusannya, tanpa ada tulisan embel-embel. Kalau kita memberi dan ketahuan sampai memberi, justru kita adalah orang paling jahat karena mau dianggap baik. Foto-foto bareng pula, selfie-selfie pula, habis itu dipuja-puja. Orang yang baik tidak akan suka dipuja-puja. Orang yang baik tidak akan suka disanjung-sanjung. Justru mereka mengatakan, jangan sanjung saya bukan orang baik, saya hanya melakukan tugas saya. Jika ada orang yang butuh bantuan, saya akan kirim tanpa sepengetahuan saya dan kalian, sampai aja ke tujuan bantuan itu. Jadi menurut saya, ini adalah kumpul orang jahat yang mau tampil baik. Justru orang yang mau tampil baik adalah orang paling jahat sedunia. Dan di mata Tuhan adalah orang sangat-sangat jahat. Saya tidak bisa bayangkan di White House, di Washington DC, depan Buckingham Palace, di London, ada sembako yang dibagikan. Nggak bakal terjadi. Rakyat pun memiliki harga diri, bahkan menolak sembako itu. Karena mereka tahu rakyatnya, harga diri saya bukan seharga minyak goreng. Do you think that you can buy me just by giving me cooking oil? Oh, mereka akan marah, akan lempar kembali. Itu pun gue akan lempar. Tapi berhubung, ya kasihan orang gak nyampe ke sana pikirannya, girang. Padahal kalian menurut saya hanya sedang dipermainkan. Kamu dapat foto, dapat selfie, dan mereka dapat segalanya. Dan kamu akan tetap susah sampai modar. Introspeksi, mikir. Pemimpin yang baik itu
bisa mendidik kamu sampai kamu itu tidak bergantung sama pemimpin. Kalau saya punya perusahaan, punya anak buah, setelah 10 tahun mereka tetap butuh bantuan, saya yang gagal. Harusnya mereka setelah 10 tahun kerja sama saya, punya gaji yang baik, mereka mapan, dan tidak butuh dibantu lagi. Itu pemimpin sukses. Kalau pemimpin masih terus memberikan bantuan ke stafnya, ke karyawannya, ke rakyatnya, artinya adalah pemimpin gagal. Di situ tolok ukuran kegagalan dan kesuksesan seorang pemimpin atau seorang manajer. Saya malu, makanya semua staf saya setelah 10 tahun, mereka naik mobil, punya kontrakan, punya rumah, punya sapi, punya sawah. Mereka makmur karena saya sukses. Itu namanya sukses. Bukan setelah 10 tahun mereka tetap butuh dikasih beras sama minyak goreng. Artinya staf saya adalah orang gagal. Kalau mereka gagal, saya gagal. Salam perubahan.